Halo semuanya teman-teman sekalian dan Pak Ican, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk kami. Kelompok 8 hari ini kami akan membagikan sedikit informasi tentang presentasi kami, yaitu media sosial sebagai sarang prostitusi online. Kami kelompok 8 yang ada Kak Melisa, saya Gabriela, Kak Nisrina, Gladys, dan Marcella. Nah, saya akan membawakan bagian pendahuluan dari presentasi hari ini, yaitu masuk ke tujuan. Dalam era digital, media sosial ini telah berkembang menjadi ruang interaksi yang luas dan dinamis. Tapi di balik fungsinya sebagai sarana komunikasi dan hiburan untuk banyak sekali orang, media sosial juga menjadi tempat bagi berbagai fenomena yang kompleks. Salah satunya adalah prostitusi online. Nah, fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan hukum dan sosial, tetapi juga dianalisis melalui perspektif filsafat. Melalui presentasi ini, kami akan membahas bagaimana prostitusi online berkembang di media sosial dengan meninjau pengaruhnya terhadap moralitas, etika, dan struktur sosial. Sebagai produk teknologi, media sosial tidak hanya mencerminkan pola pikir dan perilaku masyarakat, tetapi juga membentuk secara mengubah norma-norma sosial yang sudah ada. Kami akan mengupas bagaimana kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan media sosial berkontribusi pada maraknya prostitusi online, serta bagaimana hal ini memengaruhi nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Dengan memahami fenomena ini dari sudut pandang filsafat, kita dapat mengeksplorasi dampak lebih luas terhadap struktur sosial serta mencari solusi yang relevan dalam menghadapi tantangan ini. Demikian bagian pendahuluan dari saya. Selanjutnya pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perspektif ontologis dalam fenomena media sosial sebagai sarang prostitusi online. Secara sederhana, ontologis adalah cara kita memandang atau cara kita memahami keberadaan suatu hal. Dalam hal ini, kita mencoba memahami bagaimana media sosial menjadi sarang prostitusi online. Media sosial ini sendiri adalah teknologi yang netral. Media sosial sebenarnya diciptakan untuk memudahkan kita komunikasi antar manusia dengan lainnya. Dalam hal ini, berarti media sosial ini tidak baik dan juga tidak buruk. Semua ini tergantung kembali lagi kepada penggunanya. Namun ada hal yang buruk dalam media sosial atau hal yang negatif adalah media sosial ini sifatnya terbuka dan anonim. Berarti siapa saja dapat memasukkan identitasnya jika mau dalam media sosial. Hal inilah yang dapat memudahkan pelaku atau disalahgunakan oleh orang lain untuk prostitusi online contohnya. Kedua, prostitusi online adalah fenomena sosial. Prostitusi online adalah fenomena yang muncul karena perkembangan teknologi, ekonomi, dan nilai-nilai masyarakat. Dulu, prostitusi bisa terjadi di tempat-tempat tertentu, contoh diskotik atau klub ataupun hal-hal lainnya deh. Tapi sekarang karena perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, prostitusi ini bisa dilakukan oleh media sosial. Minusnya adalah dia mudah diakses dan sulit diawasi. Ketika media sosial adalah ruang baru untuk prostitusi online. Karena media sosial bisa diakses oleh siapa saja, tempat ini menjadi ruang baru untuk praktik prostitusi. Banyak orang memanfaatkan atau mencari pelanggan, menawarkan jasa itu melalui media sosial karena susah untuk ditangkap atau ditelusuri siapa orangnya karena media sosial ini seperti yang saya jelaskan tadi sifatnya adalah anonim. Kesimpulannya adalah media sosial bukanlah penyebab utama prostitusi online, tetapi sifatnya yang terbuka dan sulit diawasi mungkin menjadi tempat yang mudah dimanfaatkan untuk praktik tersebut. Perspektif epistemologis, sumber pengetahuan tentang prostitusi online. Bagaimana kita tahu tentang prostitusi online? Pengetahuan tentang prostitusi online diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk penelitian akademik, laporan media, serta data dari aparat penegak hukum dan organisasi sosial. Studi-studi menunjukkan peningkatan kasus prostitusi online yang difasilitasi oleh media sosial dan platform digital. Data diperoleh melalui survei, analisis tren pencarian di internet, serta investigasi terhadap kasus-kasus yang terungkap.
Laporan dari kepolisian dan lembaga sosial juga mengungkap pola yang berkembang, termasuk perubahan modus operandi dan target pasar. Modus operandi seperti kode rahasia, grup tertutup, dan pesan pribadi sulit dilacak. Pelaku prostitusi online sering menggunakan teknik tersembunyi untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang, memanfaatkan kode rahasia dalam deskripsi iklan atau profil media sosial, seperti penggunaan istilah yang hanya dipahami oleh komunitas tertentu. Grup tertutup di media sosial atau forum eksklusif memungkinkan transaksi terjadi dalam lingkungan yang aman dari pengawasan. Platform yang menawarkan fitur seperti disappearing messages atau end-to-end encryption menyulitkan upaya penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku. Peran media sosial dalam menyebarkan pengetahuan. Media sosial menjadi sumber informasi sekaligus alat untuk menyebarkan praktik ilegal. Di satu sisi, media sosial memungkinkan penyebaran informasi mengenai dampak negatif prostitusi online, regulasi yang berlaku, serta upaya penanggulangan. Namun di sisi lain, platform ini juga digunakan oleh jaringan prostitusi untuk mempromosikan layanan secara terselubung. Konten eksplisit dan promosi prostitusi online tersebar luas karena algoritma yang memprioritaskan popularitas. Algoritma media sosial dirancang untuk memprioritaskan konten yang mendapatkan banyak interaksi seperti like, share, dan komentar. Hal ini secara tidak langsung dapat menyebabkan penyebaran konten eksplisit dan promosi prostitusi online yang menarik perhatian banyak pengguna. Beberapa platform memiliki kebijakan moderasi, tetapi pelaku sering menemukan celah dengan menghindari kata kunci yang terdeteksi oleh sistem. Perspektif aksiologi atau nilai dan etika. Dilema etis. Media sosial menciptakan dilema antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral untuk mengekspresi, sehingga terjadi ada beberapa batasan dalam sebuah konten. Kebebasan dalam memberikan informasi kepada orang lain dan harus lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Kemudian, anonimitas di media sosial memudahkan pelaku untuk melanggar norma etis tanpa konsekuensi langsung. Karena kehilangan akuntabilitas di media sosial yang dapat membuat pelaku merasa tidak bertanggung jawab atas tindakannya, kurangnya konsekuensi langsung, peningkatan perilaku yang agresif, dan kesulitan mengidentifikasi data pelaku tersebut. Kemudian, degradasi nilai moral. Normalisasi konten eksplisit dan prostitusi online mengikis nilai-nilai moral dan etika sosial yang dapat mempengaruhi perilaku seksual. Kerusakan dalam hubungan sosial, kesehatan mental, dan kerusakan pada nilai-nilai moral dan etika. Kemudian, masyarakat menjadi lebih pesimisif terhadap tindakan ilegal karena kemudahan akses dan minimnya sanksi. Dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan, meningkatkan sanksi, meningkatkan pengawasan, dan meningkatkan ke dalam sebuah kerjasama. Perspektif filosofis tentang kapitalisme digital. Media sosial sebagai produk kapitalisme digital. Media sosial dirancang untuk memaksimalkan keuntungan melalui keterlibatan pengguna, seringkali tanpa mempertimbangkan dampak tidak etis. Dalam memaksimalkan keuntungan melalui keterlibatan pengguna, seringkali terjadi beberapa hal, yaitu eksploitasi data pengguna, 2. Memanipulasi, 3. Ketergantungan, 4. Penipuan produk maupun layanan. Kemudian, logika kapitalisme digital mendorong platform untuk mengabaikan konten ilegal selama menghasilkan keuntungan. Ada beberapa alasan, yaitu 1. Memaksimalkan keuntungan digital untuk menghasilkan keuntungan. Jika konten ilegal dapat menghasilkan keuntungan, maka platform mungkin tidak akan mengambil tindakan untuk menghapusnya. 2. Ketergantungan pada algoritma yang untuk menentukan konten apa yang akan ditampilkan pada pengguna. 3. Ketergantungan regulasi dalam industri digital masih relatif baru dan regulasi yang mengatur konten ilegal masih belum lengkap. Hal ini dapat membuat platform merasa bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk menghapus konten. Kemudian, biaya pengawasan dan penghapusan konten ilegal dapat memerlukan biaya yang sangat signifikan. Kemudian, ketergantungan pada iklan sebagai sumber pendapatan utama. Nah, kedua, eksploitasi pengguna. Pengguna menjadi komoditas yang tereksploitasi untuk kepentingan
kepentingan ekonomi termasuk dalam prostitusi online karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu mudahan akses teknologi, kurangnya regulasi dan pengawasan, kepentingan ekonomi, kurangnya pendidikan dan kesadaran sehingga terjadinya kerusakan privasi, ekonomi dan sosial. Kemudian tekanan ekonomi dan sosial mendorong individu untuk terlibat dalam praktek ilegal. Karena keterbatasan sumber daya ekonomi yang mendorong individu untuk mencari cara untuk memenuhi kebutuhan, 2. Pengangguran dan kemiskinan, 3. Tekanan sosial dan kelompok maupun komunitas lingkungan. Baik, kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu di mana slide ini menjelaskan tentang solusi filosofis, di mana kita mulai dengan pendekatan etis, di mana yang pertama masyarakat tuh perlu untuk memahami bahwa media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga ruang publik yang memiliki konsekuensi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi moral bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengguna tentang etika dalam berinteraksi di dunia maya, seperti menghargai privasi dari orang lain, menghindari penyebaran informasi palsu, dan tidak terlibat dalam aktivitas ilegal seperti prostitusi online. Pemerintah, sekolah, dan bahkan komunitas digital harus dapat berperan dalam mengedukasi pengguna melalui kampanye, seminar, dan juga kurikulum yang menanamkan nilai-nilai moral dalam penggunaan internet. Kemudian penguatan regulasi. Bagaimana regulasi yang kuat dan tegas sangat diperlukan untuk melindungi pengguna media sosial dari eksploitasi dan kejahatan digital. Pemerintah dan platform digital harus bekerja sama dalam menyusun kebijakan yang melarang dan menindak tegas praktik ilegal seperti perdagangan manusia dan juga prostitusi online. Ini termasuk menerapkan sistem pemantauan berbasis AI untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku, serta memperkuat aturan dalam pembuatan akun untuk mengurangi penyalahgunaan identitas. Kemudian selanjutnya pendekatan sosial, di mana yang pertama tuh harus ada kolaborasi antar pihak. Bagaimana untuk mengatasi masalah prostitusi online bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak seperti LSM, akademisi, dan juga platform media sosial itu sendiri. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui pengembangan program rehabilitasi bagi korban eksploitasi online, membentuk tim investigasi yang khusus menangani kejahatan berbasis digital, serta menyusun strategi perlindungan pengguna dari konten berbahaya. Dengan kerjasama yang erat ini diharapkan ekosistem digital dapat menjadi lebih aman dan juga menghindarkan dari penyalahgunaan ataupun eksploitasi dari media sosial itu sendiri dari para penggunanya. Kemudian selanjutnya pemberdayaan ekonomi. Salah satu faktor yang mendorong seseorang terlibat dalam prostitusi online adalah tekanan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah dan organisasi sosial perlu menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi kelompok rentan seperti perempuan dan remaja yang kurang memiliki akses ke pendidikan atau lapangan pekerjaan. Program pelatihan keterampilan, dukungan finansial untuk usaha kecil, serta peningkatan akses ke pekerjaan informal dapat menjadi solusi untuk mengurangi keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ilegal di dunia digital, dalam hal ini prostitusi online. Kemudian slide selanjutnya adalah slide kesimpulan, di mana slide ini kita akan membahas tentang bahwa media sosial adalah alat yang netral. Jadi pada dasarnya media sosial bukanlah penyebab utama dari prostitusi online, melainkan hanyalah alat yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, baik positif maupun negatif. Penyalahgunaan media sosial oleh segelintir pengguna menjadi masalah utama, bukan keberadaan platform itu sendiri. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan bukanlah melarang media sosial, tetapi membangun sistem yang dapat mencegah penyalahgunaannya. Kemudian media sosial menghadirkan dilema antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral. Di satu sisi, pengguna memiliki hak untuk berbicara dan berekspresi secara bebas, tetapi di sisi lain, kebebasan tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk aktivitas yang merugikan orang lain. Kapitalisme digital juga memperburuk masalah ini, di mana minimnya regulasi membuat platform lebih fokus pada keuntungan daripada melindungi penggunanya dari konten berbahaya. Solusi yang dapat disampaikan adalah yang pertama, pendekatan holistik sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan etis. Ini mencakup tentang edukasi moral digital dengan tujuan meningkatkan kesadaran etika dalam penggunaan media sosial, penguatan regulasi untuk menindak pelaku kejahatan digital dengan lebih efektif, kemudian kolaborasi antar pihak dengan tujuan untuk memastikan setiap stakeholder berperan dalam menciptakan ruang digital yang aman, kemudian pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tidak tergoda mencari jalan melalui aktivitas ilegal di dunia maya.
Diharapkan dengan langkah-langkah ini media sosial dapat digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai kesimpulan ataupun apa yang bisa kita rangkum dari hasil debat kita dengan kelompok 7. Semoga apa yang kami sampaikan ini berguna dan bermanfaat, dan lebih dari kurangnya kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Demikian dari kami, terima kasih.